kotor. Walaupun pakaian itu najis. Iya. Kalau makin kecil lagi kan nggak mungkin sholat. Iya. Nah, saya juga itu tadi menyinggung itu. Berpakaian dengan kenajisan itu ada di gambaran sholat lihurmatil waktu sebenarnya. Orang meskipun tanpa wudhu, tanpa tayamum atau pakaiannya tadi tidak memungkinkan termasuk bernajis lah. Berhadas karena tidak wudhu, tidak tayamum, bernajis karena ketempelan muntahan apa kayak itu namanya perjalanan. Maka namanya lihurmatil waktu itu harus sebagai menghormati waktu sholat. Dan namanya najis kan salah satu tidak sahnya sholat itu kan salah satu syarat sahnya sholat kan sucinya badan, pakaian dan tempat sholat. Ternyata emang bernajis. Kita tidak berdaya orang pakaian gak ada lagi. Ya kan ya? Ya sholatlah lihurmatil waktu sekedar menghormati waktu. Artinya Allah Maha tahu atas keterbatasan kita lah. Jika kemudian memang tadi jamak tidak sanggup, toh ketika nyampe rumah sholat isya masih ada, udah sholat isya. Kebetulan sholat isya mah ada, maghribnya jadi qadha aja. Iya. Oh, ini mah kasusnya kalau suci. Kalau najis mah ya jangan. Kalau najis mah tadi bahasanya, kalau nyampe masjid ngapain? Orang najis semua atau ada pakaian kita najis, ya udah langsung pulang ke rumah. Allah Maha tahu atas keterbatasan kita. Berarti kalau kasusnya tadi zuhur mah isyanya mah tetap misalnya jam 1 malam gitu. Ya isya mah kan tetap kebagian waktunya. Berarti maghribnya sebagai qadha. Kok bisa begitu? Allah Maha tahu atas keterbatasan kita, pakaian segitu-gitunya misalnya. Mending kalau ada pakaian ganti gitu ya. Ini mah terbatas pakaian segitu-gitunya terkena najis pula. Dan mau dikata apa? Kita diam di tempat, tapi kita melakukan jamak. Contoh, dokter yang mau operasi, nggak mungkin kalau dia saya sholat dulu ya operasi ketiga. Artinya kan nggak ada jarak juga, tempat dia bertempat. Bisa juga seperti itu. Jadi gini, ini kan judulnya tadi wayajuzu lil musafir, ya kan? Yang dibahas tadi wayajuzu lil musafir, al-jam'u baina sholat. Jadi pembahasan tadi itu bolehnya menjamak bagi musafir. Padahal selain musafir juga ada. Tadi karena hujan. Buka lagi dah. Karena hujan. Bahkan dikatakan kalau nggak salah pernah zaman kapan ya? Apa lupa mungkin. Bahkan karena suatu hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, belum sebut ya? Kok Bapak tahu? Contohnya waktu itu saya mencontohkan pernikahan apa di sini apa di masjid yang lain lah. Kalau tadi beliau lebih realistis, seorang dokter yang urusan nyawa, masa operasi kan nggak mungkin ya? Nah, sahabat saya nggak ada. Jadi bolehnya jamak itu bukan hanya musafir, walaupun tadi fokus ke musafir sebenarnya. Nyatanya ada nih. Setelah pembahasan musafir, karena memang tadi waktunya habis buat pertanyaan, di sini saya mau melanjutkan. Wa yajuzu lil hadiri fil matori ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Bolehnya bagi orang hadir itu maksudnya domisili, tidak kemana-mana, bukan musafir. Dalam suasana hujan menjamak atau mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Ya, jamak itu karena suasana hujan. Ada lagi karena hajat. Mana dia? Kita dulu. Pernah dibahas masalah karena hajat. Hajatan. Nah,
Nih. Bal dhahaba jama'atun minal ulama'i ila jawazil jam'i fil hadori. Berarti kan fil hadori itu bukan musafir. Lil hajati liman la yattakhidhu adatan. Sebaliknya, mayoritas ulama madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i, membolehkan sholat jamak bagi orang yang berada di tempat, bukan musafir, karena suatu hajat. Liman bagi orang layak takhidu adatan, yang tidak bisa menghindari karena keperluan. Ya kan kalau masalah adat keperluan itu kan yang tahu pelaku. Artinya yang tahu urgen, yang tahu sesuatu yang urgen tidak bisa menghindarkan si pelaku. Dokter misalnya. Lah, namanya operasi. Sholat dulu, lah ditinggal. Lah urusan nyawa, itu boleh karena hajat. Yang tahu persis suasana ya pelaku tadi, si dokter atau perawat. Atau gambarannya pernah dulu, selain masalah kedokteran tadi, yang dimaksud di sini lil hajat liman la yatakhidu adatan, karena adat, suatu kebiasaan yang kebiasaan tadi benar-benar urgen. Waktu di pesantren itu pernah dicontohkan, mohon maaf, pengantin perempuan khususnya rias, tahu rias? Ternyata sekali rias 500.000. Makanya pengantin seharian kudu rias. Ya, zuhur. Ya kan dirias sebelum zuhur. Namanya wudhu itu harus terbebas anggota wudhu dari apapun yang menghalangi air. Loh itu berarti kan kudu dikotek. 500.000 hilang. Habis sholat tuh dandan lagi. Nyampe asar klotek lagi, hilang 500.000. Habis asar dandan lagi. Klotek lagi sampai maghrib 1.500.000. Wah. Makanya ada gambaran liman lil hajati liman la yatakhidu adatan. Jadi karena suatu keperluan bagi orang yang memang tidak bisa menghindar dari itu, ya bisa dia lakukan. Kalau orang kaya sih nggak masalah. Lah duit segitu-gitunya. Waktu sholat, udah wudu 500.000 hilang. Habis sholat duhur, dandan lagi 500.000. Nyampe asar, wudu lagi. Habis sholat asar, dandan lagi. Makanya kan adat di kita itu siang malam pengantin, ya demi menerima tamu. Itu kalau udah berapa juta itu riasan yang sederhana konon 500.000 gitu. Ya, tapi baiknya tanpa dirias saja. Ya kalau kita sih pribadi maunya begitu. Cuman kan tadi alasan ada. Toh Allah juga Maha Pengampun, Maha Pengasih. Selama adatnya tidak mengandung kemaksiatan tidak masalah. Ya kalau bagi saya mah ngapa sih sesuatu, kalau pribadi saya nih, kenapa sih untuk mengejar sebuah syariat kita harus mengungguli adat kata kita? Tapi kan kita tidak bisa kejam kepada masyarakat selama adatnya memang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya saya mau berangkat judi nih, sholat jamaah misalnya. Makanya tadi kan dia salah satu syarat yang pertama bolehnya orang musafir itu apa? Syarat yang utama yang pertama apa? Tidak mengandung kemaksiatan. Lah meskipun soleh lah, kalau perampok rampok aja. Ini mau merampok daerah Jawa, sebelum berangkat kita sholat jamaah dulu, ya nggak bisa lah. Orang perjalanannya niat untuk merampok maksiat, misal. Kalau tadi masalah pengantin kan memang tidak ada kemaksiatan. Kalau sholat Jumat di perusahaan itu ada, jadi sholat Jumatnya bergantian karena memang produksi nggak boleh stop. Jadi begitu yang jam 12 saya sholat Jumat, dia sholat di masjid. Nah terus di tempat perusahaan mungkin ada masjid dan bergantian supaya memberi kesempatan mungkin karyawan yang masih bekerja 1:30 ada sholat Jumat selanjutnya gitu. Kalau pelaksanaan di satu tempat dengan 2 kali pelaksanaan, maka salah satunya pasti batal. Itu
beda maksudnya, beda tempat. Nah, kalau beda tempat mah, kalau di luar teritorial tidak masalah. Kalau di satu tempat ya, yang sah yang pertama. Ada masjid kawasan, ada kawasan dan di salah satunya juga ada masjidnya. Nah, yang sholat Jumat pertamanya ya di masjid kawasan yang khusus semua publik. Nah, karena karyawannya yang di dalam juga banyak muslim, jadi masjidnya orang sendiri mengadakan sholat Jumat setelah sholat Jumatnya itu selesai. Selama tempatnya jauh dengan teritorial masing-masing tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian baru satu tempat 2 kali sholat Jumat misalnya, itu nggak boleh. Kalau di Jepang itu sholat idnya sampai 3 kali di satu tempat. Satu tempat. Jepang. Dengan alasan Jemaahnya banyak. Tempatnya nggak muat. Panjang gitu. Tempatnya nggak muat gitu. Tempatnya mungkin kecil kali ya. ya gini ya. Sampai 3 kali dia. Model saya itu kadang repot dihadapkan pada situasi kondisi model begini. Karena zaman dulu nggak ada. Saya kalau pakai patokan hujah dulu katanya, tapi umat butuh jawaban. Repot sebenarnya. Itu gimana ya? Sampai 3 shift. Saya lihat di YouTube itu. Ngantri panjang itu kayak ngantri sembako mau sholat seperti itu. Ya saya tidak tahu ya, yang paham banget situasi, kondisi dan psikologi di sana. Betapa sampai sedemikian rupa. Tapi kalau normalnya kan sholat berjamaah, apapun itu namanya jamaah, sepanjang apapun itu tetap sah, sepanjang apapun. Bahkan andai pun pemisah jamaah tadi itu adalah aliran air sungai, itu tetap sah. Tapi tadi saya kan tidak tahu situasi kondisi psikologi di sana sampai sedemikian rupa harus melaksanakan sekian kali. Artinya kalau kembalikan ke hukum asal sekali lagi kan bisa. Mau nyambung apa ke Cikarang, misalnya ini mah lebay-lebaynya nih. Ini jamaah kecil dari sini ke Cikarang misalnya. Tidak masalah. Misalnya kalau logika hukum yang asli itu sepanjang apapun, bahkan jarak tadi terpisah dengan jalan, dengan aliran air, tidak masalah. Selama itu jarak pandang lurus, beda kalau minggir. Kalau nyamping itu nggak boleh ada masalah. Kalau di sana nggak boleh sholat sembarangan. Nah itu mungkin konteksnya. Kita ngomong gini kan ke Indonesia. Pikir-pikir Indonesia paling bebas. Di luar nggak ada sebebas Indonesia. Pengajian mah di Indonesia mau berapa kali dia ganggu jalan kayaknya. Polisinya dia kagak berdaya. Nah di luar negeri mah nggak mudah ngadain acara. Ya, mungkin tadi psikologinya tadi di sana. Yang tidak boleh. Nah kalau kita mah kan boleh berasa boleh misalnya dengan situasi kondisi. Nah di sana mengganggu ketertiban ya jangan. Ya jangan. Ya kalau saya ditanya kembali ke hukum asal, ngapain sih repot amat? Orang sholat sunnah ini. Ngapain sih repot amat? Diperjuangkan. Ketika harus dibenturkan dengan situasi kondisi yang sangat rumit, Allah Maha tahu atas keterbatasan, nggak usah melaksanakan juga nggak apa-apa. Sunnah. Misalnya kalau dilaksanakan malah sangat merepotkan. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang lain yang tanpa resiko mudah. Terkadang malah orang mengabaikan. Tapi kadang karakter orang itu suka dengan tantangan. Maka saya seringkali menyatakan bahwa kadang masyarakat kita itu atas keawamannya lebih mengedepankan adat daripada syariat. Seringkali orang ramainya berbondong-bondong ketika sholat Id. Sholat sehari-hari selama itu. Orang berbondong-bondong ramai sholat taraweh walaupun minggu pertama. Tapi sholat maghrib dan isya tidak selama itu jamaahnya. Napa tarawehnya? Jadi kadang kalau saya kembali ke hukum asal saja, Allah Maha tahu atas keterbatasan manusia. Kembalikan kepada hukum asal bahwa ada yang lebih diutamakan. Bukan kita mengabaikan ketika tidak melaksanakan sunnah loh ya. Tapi Allah akan tahu bagaimana sebuah perjuangan seorang hamba manakala dia mendahulukan sesuatu yang lebih wajib atau sunnah tapi tidak beresiko. Banyak perkara-perkara sunnah yang tidak beresiko bahkan mudah, tapi banyak yang mengabaikan.
Qabliyah ba'diyah banyak orang yang meninggalkan. Tapi sholat Idul Fitri betul fardu sunnah kifayah. Sunnah muakkadah. Lah emang qabliyah subuh bukan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Saya tadi karena ngormatin jamaah. Kalau bukan karena ngormatin jamaah, saya pingin sholat qabliyah dulu. Bahkan saya pingin yang namanya sholat tahiyat dulu. Lah kelamaan. Saya langsung sholat subuh aja. Artinya banyak loh perkara sama-sama kedudukan sunnah muakkadah, tapi banyak orang mengabaikannya. Ini kita bicara hukum aja. Qabliyah subuh muakkadah, tahiyat masjid muakkadah, iktikaf muakkadah, sunnah muakkadah. Tapi banyak yang mengabaikan. Ngapa sholat Idul Fitri kayaknya memperjuangkan sekali, berbagai cara aku dilaksanakan. Lah, kalau bicara hukum pahalanya selama itu hukumnya sebanding pahalanya sama. Lu kenapa orang ternyata apa? Mohon maaf, saya bukan merendahkan, tapi kita real, kita harus jujur. Nyatanya karena ada beramai-ramai datang ke sholat Idul Fitri karena ada. Sekali. Enggak. Ya mungkin mohon maaf. Apalagi zaman sekarang saya tuh kadang miris. Ibu-ibu muda atau remaja muda-mudi selfie remaja-remaja dengan dandanan dari rumah tuh dan sengaja dengan mukena yang baru beli, bahkan dari rumah sudah menor. Padahal kalau dikembalikan kepada fikihnya haram. Seorang wanita dewasa yang mempunyai daya tarik laki-laki itu haram berangkat sholat Idul Fitri. Bagi anak muda perempuan yang punya kecantikan itu haram. Saya serem kalau saya baca di sini. Jelas loh. Bisin dah ya. Biar maksud saya kita mendudukan hukum tuh apa ya? Syariat itu sebenarnya kadang kita sih yang bikin repot itu. Makanya istri saya sempat curhat. Padahal istri saya udah paham maksudnya. Cuman dia ngeluarin unek-unek karena tetangga suka nanya. Karena seumur umur 14 tahun di Bekasi, istri saya nggak pernah ikut sholat Idul Fitri. Ya karena dia juga sadar, saya pun sadar. Bagi saya istri saya itu cantik. Istri saya pun menyadari bukan karena narsis, dia merasa cantik. Kalau kembalikan kepada hukum tuh nggak boleh. Ya. Tapi yang model begini sudah banyak diabaikan dan tidak ada yang berani tokoh agama menyampaikan. Ya, nih terang, mohon maaf nih. Salat Idul Fitri, nah, biar danta nih salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dibuka ya salat jenazah. Salat Idul Fitri. Nah, nih. Mohon maaf nih, dengerin baik-baik ya. Naam. Yukrahu, dimakruhkan lisyabati, bagi pemudi al-jamilati yang cantik. Pemudi berarti kalau bahasa kita perawan lah, belum nikah. Syabab itu laki-laki, syababah itu perempuan. Lisyabatil jamilati, betul dimakruhkan bagi pemudi, perawan lah bocah bahasanya. Kalau belum nikah namanya apa? Lajang. Bagi perempuan muda yang cantik. Wadawatil hayati, dan yang mempunyai sifat pesona. Dia umur 40-an tapi bahenol. Bahasanya bohai. Punya daya pesona. Itu makruh. Al-huduru, hadir di sholat Id. Yang ada nih kalau mau dipraktekkan, wa yustahabu, dan dianjurkan, artinya sunnah,
lil ujuzi, bagi wanita tua. Wanita tua keriput, al huduru hadir, fi thiyabi badaltiha, dalam pakaian yang sehari-hari, bila thayyibin, dengan tanpa wewangian. Apa yang terjadi? Kaum perempuan yang muda, yang sudah rumah tangga, yang sepenuh menor-menor, pakaian baru kayak sengaja pamer buat update status. Padahal di sini disunahkannya itu pun bagi wanita tua renta, bolehnya hadir ke tempat sholat id dengan pakaian sehari-hari, bukan pakaian boleh beli baru, itu pun dengan tanpa minyak wangi. Itu hukum asalnya makruh, tapi di sini dikatakan qultu yang bagi al-qat'u fi zamanina bi tahrimi khurujis syabati wa dawatil hayati likathratil fasadi. Aku katakan, kata pengarang ini pengarang hidup di abad ke-9, berarti Hijriah, berarti 500 tahun yang lalu beliau sudah ngomong. Perhatikan, 500 tahun yang lalu beliau udah ngomong begini. 500 tahun yang lalu beliau udah ngomong begini. Yang bagi hendaknya al-qat'u, dipastikan fi zamanina, pada zaman kami, berarti 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu beliau mengatakan bitahrimi khuruji syabati, dengan keharamannya keluarnya para pemudi dan orang dewasa, perempuan dewasa yang mempunyai daya tarik. Alasannya apa? Likathrotil fasadi, karena banyaknya efek yang merusak. Beliau 500 tahun yang lalu ngomong begini. Hukum asalnya makruh, tapi 500 tahun yang lalu beliau mengucap haram di zaman kami. 500 tahun yang lalu. Bisa jadi 500 tahun yang lalu sudah ada pergeseran nilai. Mungkin di zaman sebelumnya seorang wanita masih tertutup, masih benar menjaga etika. Kemudian di zaman beliau 500 tahun yang lalu udah pada berani. Bayangkan sekarang. Saya yakin lebih berani lagi zaman sekarang dibandingkan 500 tahun yang lalu. Saya pastikan lebih berani zaman sekarang. Diumbar 500 tahun yang lalu beliau menyatakan, itu pendapat pribadi loh, bukan hukum asalnya makruh. Beliau sampai menyatakan yang bagi hendaknya al-qat'u, dipastikan fi zamanina, di zaman kami 500 tahun yang lalu, bitahrimi khuruji syabati, dengan keharaman keluarnya para pemudi, wadawatil hayati, dan para perempuan yang punya daya pesona. Alasannya likathrotil fasadi, karena banyaknya efek daya rusak, maksudnya ya merusak pandangan segala macam. Tapi satu sisi di sholat id fitri maupun adha, bahkan termasuk khusyuk, termasuk sholat minta hujan, istisqa, bagi perempuan haid dianjurkan hadir, bukan ikut sholat lah ya, hadir sebagai syiar aja. Itu hukum asalnya. Pernah dengar kan? Nih dikatakan begini. Ini ngaji 2 majelis ini menjadinya. Dua. Di sini dikatakan, fa'adana Rasulullah SAW lahunna fil khuruji la yahsulu bihinna al-kathrah wa lihada adana al-haidi ma'a anna sholata mafrudatan fi haqqihinna wa ta'liluhu SAW bisyuhudihinna al-khairi wa da'watil muslimina la yunafi ma qulna wa idun fakana zamanu zaman amalun fakana la yubdina zinatuhunna wa yubdidna min absarihinna wa kada rijal yaghduna min absarihim. Nah, Nabi zaman itu mengizinkan para perempuan haid berhadir. Alasannya, nih perhatikan,
Alasannya karena bentuk syiar agar nampak kaum muslim itu banyak. Ini kan siasat politik Nabi. Di zaman itu betapa intimidasi berasa kaum muslimin karena muslimin zaman saat itu minoritas. Sholat ini itu sebagai bentuk syiar, semuanya ayo beramu biar kelihatan banyak. Jadi zaman itu Nabi memperbolehkan, dasarnya biar kelihatan banyak. Karena zaman itu kaum muslim masih, nah sekarang udah mayoritas. Jadi secara ilah hukum nggak ada. Harusnya gitu, harusnya. Alasannya lagi, kenapa di zaman itu alasan Nabi itu memperbolehkan kehadiran para perempuan? Karena memang tadi niatnya syiar, niatnya dakwah, dan pula di sini dikatakan itu fakana zaman aman, fakana la yudina zinatun. Zaman itu para perempuan aman, menjaga zina tuh, menjaga perhiasannya, menjaga kehormatannya. Wa yaghdudna min absarihinna, dan mereka menjaga pandangan mata. Wala yaghuddur rijal min absarihim, dan sementara wala yaghuddur rijal min absarihim, dan para perempuan pun sama. Jadi zaman itu mah pada tahu diri. Para perempuannya ya tahu diri, para lakinya tahu diri. Nah sekarang malah sengaja di selfie di apa namanya, ya upload lah, viral ya. bila perlu kan baju baru, kadang mohon maaf pakai ajang pamer, ada gengsi, ada gitu. Saya kadang ya sedih ya geli. Sholat kan sering, sholat id itu kemana baik. Itu ketika datang lihat mama pada menor, lah ini habis wudhu dandan, kan ya? Kok sempetnya? Itu kalau batal apa pura-pura? Pura-pura batal. Sayang, pikirnya gitu. Lo ngapain gitu? Kalau kecantikannya ditutup, Ustaz pakai cadar. Apa? Kecantikannya ditutup. Lah sebaiknya begitu. Kalau menjaga fitnah dengan kekhawatiran pandangan mata yang mengganggu, cadar nggak masalah. Sholat pakai cadar juga? Loh enggak, Bukan. tetap buka. Kan sudah diterangkan bahwa aurat wanita dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan telapak tangan pun bagian dalam dan bagian luar itu bukan aurat. Di dalam sholat, karena kiasnya ini, ketika haji itu ihram itu perempuan nggak boleh, harus jadi di dalam sholat aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, baik telapak tangan bagian Depan. dalam maupun bagian luar. Ini perlu, karena saya pernah dengar di video yang entah bagaimana, mungkin ada pendapat yang seperti itu. Nyatanya Ibnu Abbas, pokoknya saya hafal banget lah riwayat hadis Ibnu Abbas, termasuk Sayyidah Aisyah ketika mengartikan wala yubdina zinatuhunna, itu berkaitan dengan para perempuan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali hal yang terbiasa. Ya ketika tangan segini, ya berarti segini bukan aurat. Tafsiran dari ayat tadi. Makanya Ibnu Abbas, Sayyidah Aisyah di dalam sholat, perempuan itu telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar itu bukan aurat. Saya pernah lihat di video viral itu sampai dipraktekkan. Jadi mau kena itu telapak tangan bagian luarnya harus ada kain dan ada yang pekaitnya. Iya, biasanya kalau mau kena itu ada kain gitu ya, ada pengaitnya gitu. Biasa sering lihat. Gitu. Ya benar ya. Padahal dalam mazhab Syafi'i enggak. Nyatanya telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar itu tidak aurat, bukan bagian dalam. Termasuk tumit. Tumit itu ya ini.
Tumit itu bendolan, batas. Tumit itu, istilah tumit itu batas bawah kaki tumbuhnya pori-pori. Berarti kan ini tumit. Ya. Bukan mata kaki bukan? Bukan. Tumit. Jadi itu bukan aurat. Ini tumit itu yang jendol nih. Itu bukan aurat. Jadi kalau untuk kelihatan nggak apa-apa. Telapak tangan. Tapi ya sudah viral terlanjur tuh ya bagian itu Kalau lebih kaki ya bagus. lebih aman pas kaki ya. Itu lebih bagus. Gimana, Bro? Ada beberapa masjid itu ya habis sholat Jumat imamnya langsung berdiri terus sholat zuhur itu. Oh, udah waktu itu. Ini bukan yang bagus. Sukatani itu saya pernah itu. Banten lo kan? Di Banten. Oke, saya mohon maaf, saya sebatang masih belum saya kurang ikhlas kalau sampai bubar belum Rokok ya, sebatang. Tapi sayangnya di dalam masjid. enggak masalah. Enggak masalah. Cuman masalah adat aja. Saya dalam masjid masih berani merokok kecuali sop pertama. Karena sop pertama itu pilihan para jin untuk itikaf waktu di Tajung. Jadi gini. Hah? Oh, gimana? Gimana? Ada kasus habis sholat Jumat lalu sholat zuhur. Padahal Syafi'i juga itu dua-duanya. Jadi gini, di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua ulama besar. Bukain dong. Bukan AC kan ya? Asik kan? Salah sendiri ya. Mohon maaf ya. Kalau ini bahasan serius, makanya saya tadi rada ngeredak ini. Pertanyaannya berat masalahnya. Takut salah saya. Biar ada enak yang B-nya saya merokok dulu. Secipan begitu salah.